Oke, di video kali ini kita akan langsung aja. Jadi untuk tahapan awal ini kita akan mulai dari yang paling ringan terlebih dahulu, yaitu pengenalan mengenai time period dan pemahaman mengenai time period atau time frame waktu yang biasa kita lihat di platform trading kita. Misalnya 1 menit, 5 menit, 10 menit, ataupun 15 menit, dan seterusnya. Untuk yang pertama, ketika kita melihat pada time frame 1 menit seperti sekarang ini, itu artinya pembentukan satu buah candlestick di time frame 1 menit ini juga membutuhkan waktu selama 1 menit. Ketika kita pindah ke time frame yang lebih tinggi, misalnya 5 menit, itu artinya pembentukan satu buah candlestick di time frame 5 menit ini juga membutuhkan waktu selama 5 menit. Dan begitu seterusnya ketika kita pindah ke time frame yang lebih tinggi lagi, misalnya 10 menit, dia juga membutuhkan waktu pembentukan candlestick, satu buah candlestick selama 10 menit. Untuk yang kedua adalah pemecahan candlestick. Jadi misalnya seperti sekarang ini, kita melihat di time frame 10 menit. Itu artinya satu buah candlestick di time frame 10 menit sama dengan 2 buah candlestick di time frame 5 menit dan 10 buah candlestick di time frame 1 menit. Begitupun juga jika kita melihat di time frame 5 menit kita pecah, maka satu buah candlestick di time frame 5 menit ini sama dengan 5 buah candlestick di time frame 1 menit. Dan begitu seterusnya. Kemudian untuk yang ketiga, informasi, akurasi ataupun pola candlestick yang terjadi di time frame yang lebih tinggi itu akan lebih akurat dibandingkan di time frame yang lebih rendah atau di time frame di bawahnya. Contohnya sekarang kan kita melihat di time frame 1 menit. Jika kita lihat market di time frame 1 menit ini, dia cenderung mengalami penurunan atau trennya itu sedang turun. Nah, jika kita lihat ke time frame yang lebih tinggi, misalnya kita lihat di time frame 5 menit. Nah, jika kita lihat di time frame 5 menit, kita cenderung melihat market mengalami keadaan sideways. Di sini kita bisa lihat dia sedang sideways seperti ini. Nah, begitupun juga jika kita pindah lagi ke time frame yang lebih tinggi, misalnya 15 menit. Nah, di sini kita juga melihat dia cenderung mengalami sideways. Jadi video ini akan dibagi menjadi beberapa bagian nanti agar tidak membosankan juga untuk ditonton dan dipahami. Jadi untuk sekarang kita hanya baru memahami mengenai time frame. Nanti ada kelanjutannya gimana cara kita bisa memadukan antara time frame 5 menit ke 1 menit. Gimana caranya dari time frame 5 menit kita bisa OP di time frame 1 menit. Oke, di sini mari kita contohkan gimana cara memainkan time frame dari time frame yang lebih tinggi ke time frame yang lebih rendah. Oke, kita ganti dulu asetnya. Oke, di sini kan Euro USD di time frame 5 menit. Kita lihat dulu ya apakah ini bisa. Nah, oke. Jadi di sini kan Euro USD dia berada di sini time frame-nya 5 menit. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Di sini jika sebelumnya itu kita cenderung melihat dia itu mengalami kenaikan dari bawah sini ke atas. Jika kita pindah ke time frame 1 menit, kita melihat di sini dia tuh mengalami sideways. Nah, oke. Jika seperti ini saya bisa memutuskan untuk open posisi ke atas. Kita lihat ya. Harusnya kita ngambilnya itu bukan di sini 3 menit harusnya. Kita ambil 3 menit ke atas. Nanti teman-teman lihat hasil akhirnya. Jadi mestinya kalau ini itu kita nggak ngambil 1 menit, tapi di sekitar 2 menit, 3 menit, di sekitar 2 menit sampai 3 menitan lah. Kalau kita untuk trading dengan cara seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Jadi ini tadi bidikannya saya dari time frame M5 ini, dari sini. Kenapa saya open posisi buy? Karena dari time frame M5 dia itu cenderung trennya itu masih mengalami kenaikan, teman-teman. Dan ketika dia mengalami penurunan di time frame yang lebih kecil atau 1 menit ini, nah di situ adalah kesempatan bagi saya untuk masuk open posisi buy. Dalam artian bisa dikatakan juga itu ketika dia mengalami koreksi ke bawah, kita bisa ambil ke atas.
Jadi sebenarnya ada banyak cara yang dapat dipadukan juga dengan memainkan time frame ini, teman-teman. Kita bisa juga memadukannya dengan garis support dan resisten, kemudian kita bisa juga memadukannya dengan indikator. Jadi seperti itu. Oke, tadi 1 menitnya kita profit ya, 1 menit kita profit tadi. Jika kita lihat kita coba lihat di time frame yang lebih tinggi, misalnya 10 menit. 10 menit di sini, iya. Kita lihat lagi ini tadi. Kita tunggu ya. Ini tuh tersisa ini dia tersisa sekitar Nah, ini tersisa 25 detik lagi. Nah, jadi ini untuk teman-teman, cara memainkan time frame ini ada banyak cara sebenarnya. Kita bisa open posisinya itu bisa untuk 1 menitan, sebaiknya sih bukan 1 menitan, tapi sebaiknya itu di atas 2 menit. Oke, profit tapi tipisan tadi, nggak apa-apa. Jika pakai ini sebaiknya kita itu open posisinya itu 2-3 menitan lah, paling tidak seperti itu. Nah, jika kita ntar ya, kita lihat lagi, kita lihat M5. Dalam periode singkat ini kemungkinan dia akan turun ini di sini. Kalau dalam periode yang singkat ya, dalam waktu yang pendek. Dalam waktu yang pendek kita bisa OP sell di sini. Kalau dalam waktu yang pendek ya, kita bisa ambil sell. Contohnya saya ambil sell lagi nih. Iya, kita ambil aja sell. Dalam periode yang pendek kita bisa open sell. Jika ingin open buy, kita bisa open buy dengan periode yang lebih tinggi, dengan kita bisa memilih durasinya itu yang lebih panjang semestinya, teman-teman. Cuman masalahnya itu karena di sini itu kan kita itu pakai ini nih. Nah, jadi di situ adalah tingkat kesulitan untuk kita. Kadang itu kan meskipun kita itu analisanya udah benar, marketnya kita udah tahu marketnya bakalan turun, kita masih saja mungkin untuk loss. Kenapa? Karena kita itu pakai yang namanya ini. Kita itu kan tradingnya dengan waktu. Nah, jadi itu juga salah satu kalau kesulitan bagi kita ya. Ini posisinya di mana ini? Profit ya. Meskipun nggak kelihatan. Oke, 1 menitnya profit. Oke, coba kita lihat lagi ya. Tadi kita sudah open posisi itu sebanyak ini. Kita sudah open posisi 1, 2, 3, hasilnya profit. Di sini kalau kita lihat ini M5 kan dia trennya naik ini nih. Kita pindah ke M1. Sudah pasti dia akan mengalami kenaikan juga karena di sini di time frame 5 menit ada pembentukan candle bullish yang cukup besar. Itu akan sangat mempengaruhi sekali di time frame M1-nya karena itu adalah pembagian pecahan dari time frame 5 menit tadi ke time frame 1 menitnya. Jadi kemungkinan di sini ya. Bentar. Nah, jika seperti ini nih, saya bakal ambil open posisi buy, cuman bukan di sini. Gimana caranya saya bisa open buy? Di sini kan saya lihat nih time frame-nya 5 menit. Nah, 5 menit ini dia akan berakhir di waktu 2 menit 43 detik lagi. Artinya sekitar 2 menit lagi dia akan berakhir pembentukan candle di time frame 5 menit, teman-teman. Gimana cara saya bisa menentukan untuk open posisi buy? Kapan saatnya untuk ambil open buy? Ntar ya, kita lihat.
Kalau kita lihat di sini dia oke, coba kita coba ya. Oke. Nah, dari sini saya bakalan ngambil 2 menit nih. Saya bakalan ngambil open ke atas 2 menit. Kita bakalan ambil ke atas. Oke, kita ke atas 2 menit. Kita lihat hasil akhirnya. Kenapa 2 menit? Karena seperti ini teman-teman, seperti ini. Di M5 nya ini nih periodenya itu dia tersisa 2 menit lagi, jadi pas dengan satu buah candlestick di time frame 5 menit selesai. Jadi seperti itu. Sebenarnya ada banyak cara untuk menggabungkan antara time frame ini, ada banyak trik-triknya, dan nanti saya juga bagikan satu persatu buat teman-teman, tapi kita pelajari dulu sedikit demi sedikit basic-basicnya, seperti kita pola candlestick, kemudian dari awal tadi misalnya kan tentang pemahaman time frame ini. Oh, jadi time frame ini gini-gini nih kan, intinya kita sudah paham apa yang akan kita kerjakan nanti ya, apa yang akan kita pelajari nanti, kita harus pahami dulu dari bawah ya, seperti itu. Kita lihat di sini waktunya tersisa berapa ini, 1 menit lagi. Apakah dia bisa profit? Nah, masalahnya di sini kadang kita bisa dapat gocekan kalau kita salah juga ngambil time-nya ya. Di sini kita bisa juga finishnya di bawah. Aduh, jaringannya mantap ya. Jaringannya angkut nih. Oke, jaringannya nyangkut. Kita coba buka lagi dulu volume trade-nya. Oke, di sini masih tersisa ini 3, 2, 1 pas. Nah, oke, kita profit ya. Di sini kita profit lagi. Iya, berapa kita open posisinya 4 kali, ini masih profit teman-teman. Close ya, 1, 2, 3, ini yang terakhir tadi. Di sini bisa dilihat ya, bisa dilihat di sini. Di sini itu lumayan ya. Ini yang 1 menit sebelumnya kita OP sell-nya ini nyaris juga dapat gocekan. Kemudian ini open buy, ini agak nyaris sebenarnya open buy-nya. Kemudian kita juga mencoba ambil open buy-nya 1 menit tadi yang awal itu ya kan. Oke, jadi kurang lebih hanya seperti itu untuk video kali ini. Nanti untuk kelanjutannya saya akan bantu juga share trik-trik dan strategi yang saya tahu, yang saya punya buat teman-teman nanti ke depannya. Tapi untuk sebelumnya nanti kita akan pelajari dulu materi-materi ini sedikit demi sedikit dari awal. Misalnya tadi kan kita udah pelajari mengenai pengenalan time frame waktu. Oh, jadi 5 menit itu terdiri dari 5 buah candlestick di time frame 1 menit. Nah, kan seperti itu kita sudah punya dasar pemahamannya. Jadi untuk kedepannya kita itu akan jauh lebih gampang. Kemudian nanti kita juga akan pelajari seperti garis support dan resisten. Kita juga akan pelajari untuk kita bisa menentukan titik wilayah koreksi dan kapan saatnya kita bisa open posisi buy ataupun open posisi sell. Dan berikutnya nanti kita juga akan padukan dengan indikator yang dapat kita gunakan untuk membantu kita lebih lanjutnya. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan aja sampai di sini terlebih dahulu.